Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang berbahagia ini dengan izin Allah dan taufiknya kita kembali bisa bersama-sama menghadiri majelis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa Allah limpahkan nikmat kesehatan dan afiat. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga untuk kita dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pagi ini kembali kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, masuki pembahasan surah Al-Isra, dimulai dari baik ayat 28 sampai ayat 38 insyaallah. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke awal halaman surah Al-Isra ya, surat Al-Isra ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang sebelumnya kita lihat ada beberapa larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah dan ada larangan ya. Ada perintah terkait dengan adab kepada orang tua ya, adab atau sikap kepada orang tua. Kemudian ada juga perintah untuk berbakti atau berbuat baik, menyantuni karib kerabat ya. Dan demikian juga kepada orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan juga larangan dari Allah untuk melakukan perbuatan tabdzir, yaitu membelanjakan harta di hal-hal yang bukan pada tempatnya, ya, menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat tabdzir itu atau al-mubadzirin, mereka itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan sementara syaitan itu adalah makhluk yang ingkar atau kafir kepada Tuhannya. Berarti bersaudara dengan syaitan atau iblis, maka juga mengantarkan kita kepada sifat syaitan itu, yaitu kafur, banyak ingkar atau sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma tu'ridhanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura." Dan jika dan jika atau apabila tu'ridhanna anhum, kamu berpaling dari mereka. Ya, di sini tentunya maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila engkau wahai Muhammad berpaling dari mereka, maksudnya di sini berpaling ketika orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sedekah ya, meminta uang, meminta ya materi lah kalau begitu, meminta uang, minta sedekah. Wa imma tu'ridhanna anhum, dan apabila engkau berpaling dari mereka, ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha, di mana ketika engkau berpaling tersebut, engkau mengharapkan atau menginginkan datangnya rahmat dari Tuhanmu yang engkau sangat harapkan kedatangannya, yaitu berupa rezeki, berupa uang ya. Jadi dalam penjelasan ayat ini dalam tafsir kita baca, dalam tafsir At-Tabari misalkan, bahwasanya Rasulullah SAW itu sering waktu beliau berdakwah di Mekah ya, didatangi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik, meminta sedekah, meminta uang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah sesungguhnya ingin memberi mereka, tetapi ya keadaan Rasulullah sendiri waktu itu tidak memiliki uang, beliau tidak memiliki apa-apa, sehingga akhirnya beliau berpaling dari mereka ya,
dan di dalam hati beliau terdapat semacam keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu rezeki yang sangat beliau harapkan agar beliau bisa memberikan bantuan, memberikan permintaan orang yang meminta-minta tersebut. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Faqul lahum qawlan maysura." Maka ketika engkau berpaling dari mereka, ya, maka sebelum engkau berpaling, faqul lahum qawlan maysura. Maka katakanlah kepada mereka ucapan yang baik. Maysura di sini artinya ucapan yang baik, ucapan yang lembut, ya. Tolaklah dengan penolakan yang lembut sambil membacakan doa, ya. Allah yarzukuka, ya, barakallahu fika, ya. Allah yakhlifuka, dan seterusnya. Jadi ucapan yang baik itu berupa doa. Mendoakan semoga Allah memberikan rezeki kepada mereka. Nah, di sini tentu tidak mesti orang musyrik atau orang kafir saja, Bapak Ibu, ya. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang memang pada awal-awal Islam itu kebanyakan para fuqara, ya, para fuqara masakin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang memiliki hati yang sangat lembut, ya, hati yang sangat lembut, jiwa yang sangat pemurah, maka beliau ketika diminta uang, maka beliau, ya, terpaksa berpaling dari mereka. Ya, di dalam hati beliau mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rahmat yang banyak, mendapatkan rizki yang banyak agar bisa memenuhi permintaan orang-orang yang meminta kepada beliau tersebut. Maka tuntunan Allah dalam hal ini, dalam keadaan situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi tuntutan ini atau permintaan ini, maka kata Allah, "Faqul lahum qawlan maysura." Katakan kepada mereka perkataan yang baik, yang lembut, ya, yang menenangkan hati mereka. Jangan menghardik, jangan mencela, jangan pula dalam keadaan kesal terus bermuka masam dan seterusnya. Maka Masya Allah, ya, ini adalah akhlak yang patut kita terapkan juga Bapak dan Ibu. Karena kita juga kadang-kadang sering menghadapi situasi seperti ini di saat kita sedang sempit, di saat kita sedang kalut, di saat kita sedang banyak masalah. Tiba-tiba datang orang, ya, mungkin orang tersebut tetangga kita, saudara kita, famili kita, atau siapapun datang meminta bantuan, maka kadang-kadang, ya, sebagian di antara kita yang eh, tidak dapat menguasai emosinya, ya, mungkin memberikan ucapan ya, yang agak sedikit keras atau sedikit pedas, yang nyelekit begitu, ya. Karena memang situasinya memang tidak tidak pas begitu ketika mereka datang minta tolong, minta bantuan. Ya, bahkan mungkin ada orang yang eh, mengeluarkan ucapan caci maki, sumpah serapah dan lain sebagainya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya menuntun kita untuk meneladani sikap ini. Karena di saat kita dimintai bantuan dan kemudian kita tidak memiliki apa yang dimintakan tersebut, maka berpalinglah dari mereka dan ucapkan kepada mereka ucapan yang lembut, ya, seperti doa, ya, saya tidak memiliki uang, mohon maaf hari ini Bapak, Ibu, Mbak, Mas, ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain Allah kasih rezeki, dan saya doakan juga Bapak, Ibu, Mas, Mbak mendapatkan jalan ke lapangan kemudahan. Nah, ini sering kita kita jalani Bapak Ibu, atau sering kita lalui Bapak Ibu, ya, sehari-hari di lampu merah, kadang di pasar, kadang di jalanan kita berjumpa dengan pengemis. Maka tentu sikap yang paling mulia adalah tetap memperlakukan mereka dengan mulia, dengan hormat, ya, tanpa menunjukkan perkataan atau mungkin bahkan gestur, ya, yang terkesan merendahkan atau menghinakan mereka, atau bisa jadi marah atau kesal kepada mereka, ya. Nah, ini adalah akhlak Al-Quran, akhlak Islam yang Allah tunjukkan dalam ayat ini. Dan kemudian di ayat yang berikutnya kata Allah, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Nah, ini kaitannya dengan Rasulullah SAW dituntun oleh Allah, ditunjuk oleh Allah bagaimana bersikap dalam kehidupan ini dalam menghadapi orang-orang yang sering meminta bantuan. Ya. Ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu ada satu lagi kemungkinan takwil atau pemahaman daripada ayat yang di atas ini. Ada juga di antara para ahlu takwil yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini adalah yaitu ketika Rasulullah SAW berpaling dari orang-orang kafir atau orang-orang yang suka bermaksiat tersebut,
ketika mereka meminta datang kepada Rasulullah minta uang, minta sedekah, maka Rasulullah berpaling bukan karena nggak punya uang, ya, tetapi mengharapkan rahmat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada mereka, dalam artian Rasulullah tidak ingin memberikan uang, memberikan sedekah karena takut khawatir uang tersebut semakin memudahkan mereka, memperkuat mereka untuk melakukan maksiat. Maka berpalingnya Rasulullah di sini dalam rangka mengharapkan rahmat Allah, dalam artian hidayah Allah, ya, petunjuk Allah untuk orang tersebut. Jadi meskipun dia orang kafir, maka Allah mengatakan faqul lahum qaulan maisura. Tetap katakan kepada dia ucapan yang baik, ucapan yang lembut, ya, ucapan yang tidak kasar, ya, meskipun eh, engkau memiliki uang, namun engkau tidak mau memberikannya karena khawatir uang tersebut justru digunakan untuk eh, semakin mempermudah, memperlancar jalan mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu wajah takwil, ya, di antara pendapat-pendapat yang disebutkan dalam kitab Tafsir At-Tabari terkait dengan cara memahami ayat ini. Tapi kita lebih cenderung kepada yang pertama tadi. Ya, yang pertama di mana Rasulullah SAW diminta uang, diminta bantuan atau sedekah, namun Rasulullah tidak memiliki apa yang bisa beliau berikan, lalu beliau berpaling. Namun dalam hati beliau, beliau mendoakan semoga segera Allah berikan kepada beliau rezeki, karena beliau adalah seorang yang sangat pemurah, yang sangat dermawan, yang tidak pernah menolak permintaan apapun yang diminta kepada beliau. Maka dalam hal ini beliau berpaling sambil berdoa dalam hatinya, namun Allah ingatkan jangan sampai ketika berpaling tersebut berpaling dalam keadaan tidak mengucapkan perkataan yang menenangkan, yang menyenangkan hati orang yang meminta tersebut. Kemudian di ayat berikutnya wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Nah, dalam kaitannya kita memberikan sedekah, memberikan infak, baik untuk orang lain, begitu juga untuk diri kita atau untuk keluarga kita sendiri, maka kata Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu, ini kinayah Bapak Ibu, ya. Ini kinayah, ya, perumpamaan, wala taj'al yadaka, dan jangan engkau menjadikan tanganmu, kedua tanganmu, maghlulatan, terbelenggu, ila unuqika, terbelenggu ke lehermu atau tengkukmu, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat gambar saya seperti ini, ya. Orang yang pelit, yang medit, yang tidak mau memberikan infak, sedekah, baik kepada keluarganya, istrinya, anak-anaknya, atau kepada orang lain yang meminta, membutuhkan, maka Allah melarang seseorang itu untuk bersikap seperti orang yang membelenggukan tangannya di lehernya seperti ini, ya, sehingga dia tidak mau memberi sedikit pun, ya, pelit, medit, ya, kikir dan bakhil seterusnya. Nah, ini dilarang oleh Allah. Namun sebaliknya, wala tabsutha kullal basti. Tetapi jangan juga engkau mengulurkannya, membentangkannya dengan terlalu terbuka, ya. Seperti ini, dibuka, ya, silahkan ambil semuanya, ya. Tidak ada sedikit pun barrier atau penghalang untuk orang mengambil semua hartanya. Nah, ini juga tidak boleh. Sama-sama dicela juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlalu pelit, kikir, bakhil tidak boleh, dan terlalu pemurah, tanpa perhitungan, apa namanya, jor-joran dalam berinfak, tanpa memperhatikan situasi yang akan datang, itu juga dilarang dalam agama. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahannya. Tidak terlalu kikir, tidak terlalu bakhil, tetap memberi namun dengan penuh perhitungan, wala tabsutha kullal bast. Dan jangan kalian terlalu mengulurkannya dengan terlalu terbuka, ya. Maka kalau itu yang kalian lakukan, artinya terlalu kikir dan terlalu pemurah, yang terjadi apa? Kalau terlalu kikir, nah nanti yang pertama yang jelas mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, bahkan tidak mau berzakat, ya. Dan sebaliknya, kalau terlalu pemurah, maka akan mendapatkan risiko juga hartanya habis, ya. Dan dia bahkan dianya sendiri tidak lagi mendapatkan uang untuk menyambung kehidupannya. Maka kalau yang dua hal ini terjadi, engkau lakukan wahai
dalam hal ini tentunya Nabi Muhammad SAW, dan nasihat kepada kita semua, maka fataqa'uda maluman mahsura, maka kalian akan menjadi orang yang tercela, ya, maluman, tercela karena terlalu pelit. Orang pelit pasti dicela kan. Nah, atau mahsura, menyesali diri, nangis, ya, menyesali diri, termenung dan segala macam. Karena apa? Karena menyesal, kenapa sih kemarin saya ngasihin semua uang saya kepada si Anu tersebut, ternyata digunakan buat maksiat, ternyata saya hari ini nggak punya uang lagi buat makan, buat melanjutkan kehidupan, membantu anak, biaya kuliah dan seterusnya. Karena ada memang orang-orang yang, ya, eh, eh, Allahu alam, mungkin niatnya untuk berbuat baik tapi tanpa perhitungan. Siapa saja yang minta dikasih, siapa saja yang minta dihutangin dikasih hutang. Sampai-sampai akhirnya dia pun nggak punya uang untuk ngasih anaknya jajan, beli kebutuhan rumahnya dan seterusnya. Intinya Bapak dan Ibu, dua sikap ini dua sikap yang tidak baik, terlalu pelit, kikir, bakhil, dan juga terlalu pemurah. Itu dilarang dalam agama, dalam Al-Quran disebutkan dalam ayat ini. Karena risikonya apa? Antara menjadi orang yang maluman atau menjadi orang yang mahsuran. Maluman, menjadi orang yang tercela. Dicela orang banyak, diomongin orang banyak, ya. Si anu itu kikir, bakhil, dan juga, ya, Allah tentu juga mencela, ya, orang-orang yang bakhil. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang sudah kita tadaburi sebelumnya di surat An-Nisa. Orang-orang yang bakhil, maka nanti di akhirat Allah akan kalungkan hartanya itu berupa ular, ya. Berubah menjadi ular yang akan melilit tubuhnya. Namun orang yang terlalu pemurah juga akan menjadi orang yang mahsura. Orang yang menyesali diri, ya. Menyesali diri. Kemudian di ayat yang berikutnya kata Allah, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Nah, ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yabsutur rizqa liman yasha'. Dia melapangkan rezeki bagi orang-orang yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan mempersempitnya. Nah, tentu kita ingin tahu Bapak Ibu, ya, siapa yang akan Allah lapangkan rezekinya dan siapa orang yang akan Allah sempitkan rezekinya. Ya, yang pertama tentu secara umum adalah takdir Allah, hak prerogatifnya Allah untuk menentukan rezeki manusia. Ya, karena kita ketika kita ditiupkan ruh ke dalam tubuh kita, ketika kita masih berada di dalam dalam kandungan ibu kita, ketika kita masih berbentuk janin, maka ada beberapa takdir yang ditetapkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan takdir umur, ya. Takdir umur terkait dengan rezeki diantaranya, ya. Terkait dengan rezeki, terkait dengan kehidupannya gembira atau bahagia atau sengsara, dan juga tentang ajalnya. Nah, itu ketentuan secara umum. Namun Allah Subhanahu wa taala di samping takdir umur tadi, Allah juga memiliki takdir tahunan yang Allah atur. Takdir umur tadi kadarnya ada waktunya sekali setahun, ya, annually, sekali setahun, yaitu kapan dilakukan penentuan takdir setahun, yaitu pada malam Lailatul Qadar, ya. Dan kemudian ada pula takdir harian. Kapan terjadi takdir harian? Ya, setiap hari Allah mengatur takdir untuk kita. Ada yang dirubah, ada yang dibatalkan, ada yang ditambah, dan ada yang dikurangi. Ya, masing-masing sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan eh, eh, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya katakan, saya menjumpai sebuah riwayat dalam tafsir At-Tabari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu mengotak-atik takdirnya untuk manusia, dan itu dilakukan oleh Allah di 2/3 malam ke bawah, ya, yaitu di saat waktu-waktu kita melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud. Maka seperti yang pernah saya sarankan Bapak dan Ibu, alangkah baiknya ketika Allah mengatur rezeki kita setiap hari tersebut atau mengatur takdir kita, ya, kita bermunajat kepada Allah. Apa yang kita minta? Ya, karena tentunya seperti yang sudah sering kita dengar, satu-satunya hal yang dapat merubah rezeki atau merubah takdir, ya, itu adalah doa. Doa itu dapat merubah takdir ketika doa itu kita panjatkan kepada Allah. Mungkin takdir kita yang tadinya seharusnya hari ini hanya mendapatkan rezeki 100.000 rupiah, tapi karena doa yang kita panjatkan di 2/3 malam, pas di waktu Allah sedang mengatur takdir kita, di antaranya rezeki,
Lalu Allah mendengar doa kita, Allah tambahkan. Allah tambahkan rezeki tersebut yang tadinya hanya 100.000 dikali lipatkan menjadi 1 juta misalkan. Nah, itu termasuk di antara pemahaman Allah melapangkan rezeki ya sesuai dengan permintaan sang hamba. Termasuk juga yang dapat melapangkan rezeki itu adalah infak, sedekah ya. Zakat wakaf yang kita berikan itu juga dapat melapangkan rezeki. Kemudian juga di antaranya hal yang lain lagi adalah berbakti kepada orang tua, dan juga menyambung tali silaturahim. Itu hal-hal yang dapat melapangkan rezeki. Jadi Allah bukan main random gitu saja, tidak. Oh, acak saja siapa yang dapat rezeki dilapangkan ya dia beruntung, siapa yang tidak ya mohon maaf ya sangat disayangkan tidak dapat keberuntungan, tidak begitu. Semua ada asbabnya. Ya, Allah pun juga memberikan asbabnya. Dan meskipun kadang-kadang kita lihat yang mendapatkan rezeki yang lebih itu orang-orang yang non-muslim, orang-orang yang bahkan orang fasik, orang ahli maksiat, itu juga karena ada sebabnya, ya. Ya, sebabnya mungkin seperti yang pernah kita bahas, istidraj. Allah ingin memberikan istidraj kepada orang tersebut, ya, sehingga dia nanti begitu mendapatkan azab dari Allah, dia merasakan betul-betul sesuatu yang sangat pedih ya. Maka kata Allah di sini sesungguhnya Tuhanmu itu melapangkan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Siapa yang Dia kehendaki tadi? Yang meminta kepada Allah, yang berdoa kepada Allah, yang berinfak, bersedekah, bersilaturahim, berbakti kepada orang tua. Eh, Seperti yang pernah kita juga sebutkan dalam sebuah hadis, setiap hari itu ada malaikat yang malaikat pagi yang menjaga, melihat, memandang kepada hamba-hamba Allah yang mendoakan orang-orang yang berinfak. Maka doa malaikat apa? Ketika malaikat melihat orang yang mengeluarkan hartanya di pagi hari, ya Allah, ya, berikanlah orang ini Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Berikanlah orang yang berinfak, bersedekah, pengganti dari apa yang dia keluarkan. Dan sebaliknya, malaikat juga mendoakan orang yang cuek saja, tidak bersedekah, padahal dia dalam keadaan mampu, ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Berikanlah orang-orang yang tidak mau yang menahan hartanya untuk bersedekah, padahal dia memiliki kemampuan, berikan kepadanya kehilangan, berikan kepadanya kerugian, ya, nauzubillah. Jadi tiap hari kita sebetulnya ada yang mendoakan Bapak Ibu, ya. Ketika kita berinfak didoakan diganti oleh Allah, dilipat gandakan lagi harta oleh Allah. Kalau kita tidak memberi, maka ternyata ada pula yang mendoakan kesialan untuk kita, kerugian, ya, bencana untuk kita, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waya qadir, dan Allah mempersempit rezeki tersebut. Ya, mempersempit di sini juga banyak faktornya Bapak Ibu ya. Pertama mungkin karena memang Allah menghendaki rezeki kepada sang hamba tersebut ya diberikan secukupnya saja, meskipun dia seorang yang saleh, taat, beriman ya. Ya Allah berikan sekedarnya saja karena Allah mengetahui dengan ilmunya orang ini kalau diberikan harta yang lebih maka dia mungkin akan mulai kendor ibadahnya, mulai sedikit-sedikit ya nyerempet-nyerempet ke perbuatan maksiat dan seterusnya. Maka Allah sempitkan rezekinya. Atau juga mungkin ada penyebab-penyebab yang lain seperti orang yang memutus silaturahim, orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang pelit, kikir, dan bakhil yang tidak mau berinfakkan hartanya, maka Allah jadikan rezekinya sempit setelah itu dan seterusnya ya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia, itu Allah Subhanahu wa taala, kana bi'ibadihi, adalah dia dengan seluruh hambanya, khabiran basira, maha mengetahui dan juga maha melihat apapun yang dilakukan oleh hamba ya, baik yang berinfak maupun yang menahannya dengan tidak berinfak atau menjadi orang kikir atau bakhil. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqa." Dan janganlah sekali-kali engkau membunuh anak-anak kalian karena takut akan kemiskinan. Ya. Jadi ayat ini turun dulu di situasi dan kondisi sosial di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy Bapak dan Ibu. Mereka waktu itu eh, karena takut akan menghadapi kehidupan yang susah, miskin, melarat karena anak yang mereka dapatkan atau anak yang mereka lahirkan,
maka menjadi suatu kebiasaan di antara mereka membunuh anak, terutamanya anak-anak perempuan, karena anak perempuan dianggap menjadi beban. Anak perempuan tidak bisa bekerja, tidak bisa membantu berdagang, tidak bisa keluar rumah. Kalau keluar rumah nanti dapat bahaya, menjadi aib dan seterusnya. Maka mereka punya budaya waktu itu ya membunuh anak, terutama anak perempuan. Tapi ada pula anak laki-laki ya, ini umum. Ya, alasannya apa? Karena takut akan menjadi orang miskin. Jadi orang yang melarat tidak mampu memberikan makan mereka. Jadi mereka bukan membunuh itu karena kejam, bengis, tidak. Tapi memang ada faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi yang menjadikan mereka tidak mau menanggung beban ya, mencari rezeki, mencari biaya makan untuk anak-anak mereka. Maka ini ditegur oleh Allah atau dilarang oleh Allah. Ya, jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian karena takut akan menjadi miskin. Nah, di sini pembahasannya memang agak luas kalau kita perluas Bapak Ibu ya. Bisa jadi juga di sini maksudnya kita tidak boleh eh, meng- baik Bapak Ibu sebentar. Ya, ada juga di antara para ulama yang mengatakan larangan untuk menggugurkan kandungan, ya, menggugurkan kandungan karena takut nanti tidak bisa memberikan penghidupan yang layak untuk anak dan lain sebagainya. Ini secara umum maka juga bisa masuk ke sana, ya. Tapi maksud yang lebih utama daripada ayat ini membunuh anak yang telah lahir. Kalau bab menggugurkan nanti lain lagi pembahasannya. Ada yang mengatakan kalau belum sampai berumur ruh ditiupkan ke dalam badannya, kira-kira di umur 40 hari atau 4 bulan ya, saya ragu ya. Maka itu masih boleh dengan alasan-alasan yang syar'i. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i maka hukumnya haram untuk menggugurkan kandungan. Apalagi kalau karena alasan takut kemiskinan. Kenapa Allah melarang membunuh anak? Karena takut miskin misalkan, tapi tentu alasan yang lain juga tidak boleh ya. Bukan berarti difahami mafhum mukhalafahnya. Kalau membunuh anak bukan karena takut miskin berarti dibolehkan ya. Nah, bukan begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Karena dulu orang Arab membunuh anak itu cuman karena takut miskin. Kalau bukan karena takut miskin, maka mereka tidak pernah membunuh anak. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita memahami ayat ini dengan logika terbalik, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Berarti kalau nggak takut miskin, boleh dong membunuh anak. Ya, nggak bisa begitu juga memahaminya Bapak Ibu ya. Tidak boleh begitu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Kenapa Allah melarang kita membunuh anak? Karena takut kemiskinan. Karena kata Allah, Allah yang akan menjamin rezeki mereka. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka wa iyyakum dan demikian juga kepada. Jadi anak yang lahir itu sesungguhnya dia datang membawa rezekinya sendiri, bukan malah mengurangi rezeki kita. Karena Allah mengatakan di sini, jangan kalian membunuh anak yang lahir karena sesungguhnya dia hidup dengan rezekinya sendiri. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Jadi bukannya anaknya saja, kalian juga ditambah rezeki kalian oleh Allah dengan adanya anak tersebut. Masya Allah Bapak Ibu ya. Tadinya kita sudah punya rezeki. Lalu ketika dikaruniai anak oleh Allah, maka anak tersebut datang membawa rezekinya dan tentunya Allah tambah lagi rezeki kita. Karena di sini Allah katakan wa iyyakum, kami akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka, anak-anak tersebut yang tidak berdosa, kana khita'an kabira adalah dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar. Ya, wallahu alam, rasa-rasanya eh, sulit kita menerima dengan akal sehat ada orang yang membunuh anaknya. Tapi ya faktanya ada ya. Kita melihat di berita-berita di TV, di medsos, ada saja setiap hari kita mendengar orang yang membunuh anaknya dengan racun lah, ya, yang membuang anaknya di tong sampah, ya, yang ada bahkan mencekik anaknya dan lain sebagainya karena marah, emosi dan seterusnya. Nauzubillah min zalik. Semua tentu karena iblis setan laknatullah alaihim. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu Allah mengatakan mendekati ya, jangan mendekati. Kenapa Allah tidak mengatakan wala taf'alu zina, jangan kalian kerjakan zina.
ya. Tetapi Allah malah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekat-dekat kepada hal yang mengantarkan kalian kepada perbuatan perzinaan, ya. Berarti jangankan melakukan zinanya itu betul, maka mendekati hal-hal yang dapat menghantarkan kita kepada melakukan perbuatan zina, maka itu dilarang oleh Allah. Ya, apa contohnya? Ya, berdua-duaan di tempat yang sepi, atau di tempat yang kosong, di rumah yang kosong, di dalam kamar berdua-duaan. Nah, itu termasuk mendekati perbuatan zina. Ya, kalau sekarang orang juga bisa berdua-duaan tanpa harus di tempat yang sama, ya, dengan gadget, ya, dengan chatting, dengan video call dan lain sebagainya. Nauzubillah min zalik, ya. Atau mungkin dengan melihat hal-hal yang mengantarkan orang kepada terdorong untuk melakukan perbuatan zina, itu juga termasuk yang dilarang di sini. Menyentuh, melihat, mendengar, meraba dan lain sebagainya termasuk hal-hal yang eh, mendekati zina. Dan yang dilarang adalah yang mendekatinya itu. Yang zinanya betul ya tentu sudah jelas pasti itu diharamkan. Tapi yang dilarang oleh Allah di sini mendekatinya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya dia, yaitu zina itu, kana fahisha, adalah perbuatan yang sangat keji. Perbuatan yang keji yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan keturunan. Jadi zina itu adalah perbuatan yang sangat keji, ya. Eh, Wallahu alam, ya, setahu saya di dalam Al-Qur'an itu satu-satunya perbuatan maksiat, ya, yang kalau tidak satu mungkin ada satu amalan yang lain, tapi seingat saya cuma zina, ya, yang sering Allah sifati dengan kalimat fahisyah. Dia merupakan perbuatan yang keji, ya, perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang mengundang marah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah suatu kali saya berdebat dengan teman di kantor Bapak Ibu waktu saya bekerja di salah satu BUMN. Ada teman yang sedikit berpikiran liberal dan sekuler, ya. Jadi beliau mengatakan menurutnya nanti di hari kiamat yang akan disiksa oleh Allah itu hanya dosa-dosa berupa dosa syirik, katanya. Membunuh, syirik, ya, menzalimi orang lain, mencuri, merampok, ya, dan lain sebagainya. Artinya memang dosa-dosa yang sifatnya itu syirik dan hal-hal yang membuat orang lain tersakiti, terzalimi, ya, dirampas haknya. Adapun kalau berzina, dia tidak yakin, katanya. Dia tidak yakin nanti akan dihukum pelakunya karena tidak ada yang dirugikan. Dilakukan suka sama suka begitu. Malah malah katanya saling merasakan kesenangan. Nauzubillah, ya. Nah, ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Padahal Allah mengatakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Padahal tidak ada hak Allah yang diganggu secara zahirnya menurut kita, ya. Tidak ada orang yang dizalimi dan seterusnya. Namun Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu cara pikir, cara pandang kita tidak boleh demikian. Yang pertama, yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan fahisyah ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Justru itu adalah haknya Allah yang dilanggar, ya. Kemudian yang kedua, itu juga ada hak-hak manusia di situ. Ada hak ayahnya, ada hak suaminya, ada hak anak-anaknya, ada hak abang-abangnya, adik-adik laki-lakinya, dan seterusnya. Bukankah ketika hal itu dilakukan kepada eh, istri kita, atau anak gadis kita, atau ibu kita, bahkan nauzubillah, maka itu akan mengundang murka dan kemarahan dari kita yang sangat luar biasa kalau itu diketahui. Nah, demikian juga dengan orang lain. Ketika seseorang berzina dengan perempuan, ya, yang jelas perempuan itu pasti punya ayah, mungkin dia seorang yang bersuami, mungkin dia seorang yang punya anak laki-laki, abang, adik laki-laki. Sudah barang tentu mereka tidak akan pernah terima kalau itu dilakukan kepada perempuan tersebut. Maka berarti kita telah melanggar apa namanya, hak atau menzalimi hak orang lain, ya. Wasa asabi, dan seburuk-buruk jalan untuk mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan, dan juga seburuk-buruk jalan untuk mendapatkan keturunan. Ya, terlalu panjang lebar nanti kalau kita eh, perluas Bapak Ibu, ya, terkait zina ini, ya. Yang jelas pesan daripada ayat ini adalah jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina dalam hal yang sekecil apapun, baik dalam memandang dengan mata maupun dengan menyentuh dengan tangan, ya.
dan lain sebagainya. Banyak hal ya, apalagi di zaman sekarang, hal-hal yang sedikit saja terjadi, datanglah iblis, datanglah syaitan, memantik kemudian mengarahkan seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Dan Nabi sudah mengatakan ada kadar kadar tertentu yang ditetapkan oleh Allah kepada anak Adam dalam kehidupannya, pasti dia melakukan saham atau melakukan bagian daripada perzinaan. Ya, mata zinanya melihat, tangan zinanya menyentuh, apalagi hidung zinanya mencium dan sebagainya, dan itu nanti baru akan dituntaskan oleh kemaluannya. Nauzubillah. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Dan jangan kalian membunuh sebuah jiwa, membunuh manusia ya, seorang manusia allati harramallahu, yang Allah haramkan untuk dibunuh, illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Jadi pada prinsipnya membunuh itu dilarang. Dilarang dalam agama, dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Apa hak yang dapat membuat seseorang itu bisa dibunuh? Jadi pembunuhan itu sesuatu yang diharamkan dalam Islam, ya. Sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada pengecualian, illa bil haq. Kapan seseorang manusia itu boleh dibunuh? Ya, dalam hal ini seorang muslim ya. Kalau orang kafir ya sudah jelas, kalau dia dalam peperangan boleh dibunuh. Tapi dalam keadaan tidak berperang juga tidak boleh dibunuh ya. Tapi mungkin konteksnya di sini adalah terkait dengan seorang muslim. Janganlah engkau membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan berarti seorang muslim, ya, kecuali dengan yang benar, dengan hak. Kapan seorang muslim boleh dibunuh dengan hak? Ya, yang pertama kalau dia membunuh. Kalau dia membunuh dengan sengaja. Nah, kalau dia membunuh dengan sengaja ya, dan kemudian walinya, ya, orang tuanya atau walinya lah ya, siapapun, keluarganya tidak ridho, tidak rela, tidak mau memaafkan, dan tidak pula mau menerima diat, maka orang pembunuh tersebut harus dibunuh. Ya, harus dia yang bersangkutan yang dibunuh, bukan orang lain. Karena ada juga budaya di zaman jahiliyah dulu, Bapak Ibu, kalau ada orang membunuh, maka kemudian keluarga yang terbunuh akan mencari, yang akan dicari bukan yang membunuh, yang akan dicari adalah orang yang paling dicintai oleh orang yang membunuh tersebut. Anak gadisnya kah, anak kecilnya kah, istrinya kah, ibunya kah. Lalu dendam itu akan dilampiaskan kepada mereka, sehingga lebih terasa menyakitkan bagi sang pembunuh yang pertama tadi ketika dia mendapati kenyataan anaknya terbunuh, istrinya atau ibunya atau ayahnya terbunuh. Makanya dulu mereka mikir 1000 kali kalau mau membunuh, karena kalau dia membunuh, ya dia bukannya akan menghadapi risiko dirinya akan dibunuh, karena mungkin ada orang membunuh itu Bapak Ibu dia sudah siap untuk dibunuh. Tapi kalau dia membayangkan akan dibunuh anaknya, ya, bayinya atau istrinya atau ibunya, maka tentu mengerikan sekali ya. Tapi ini dilarang dalam agama. Ya, kemarin sudah kita tadaburi ya, dilarang untuk melewati batas dalam pembunuhan, yaitu mencari pembalasan kepada orang-orang yang bukan pembunuhnya. Jadi kalau yang membunuh, maka dialah yang dibunuh. Maka pembunuh eh, halal hukumnya dibunuh. Kemudian yang kedua, dalam hadis dikatakan seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, baik masih status menikah atau mungkin sudah berstatus janda atau duda, yang jelas sudah pernah menikah, kemudian dia melakukan perzinahan, ya, maka hukumnya adalah dirajam sampai mati, ya, ditanam separuh badannya di tanah, kemudian diikat kepalanya, matanya, kemudian ditimpukin dengan batu-batu yang kemudian ditimpakan kepadanya, dilempar sampai kemudian dia menjumpai kematian. Itu namanya dirajam ya. Nah, ini juga golongan yang halal darahnya untuk dibunuh di dalam agama Islam. Memang syariatnya dibunuh ya, nggak ada lagi pilihan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad ya, seorang muslim yang murtad keluar daripada agama Islam. Nah, ini juga pada dasarnya hukumnya dibunuh, tapi tentu ya itu tidak bisa kita terapkan di negara yang tidak menerapkan syariat Islam. Bahkan tadi yang juga di atas juga tidak bisa kita serta-merta mencari pembunuh, kita bunuh sendiri dengan tangan kita, itu nggak bisa juga. Karena yang menegakkan hukum-hukum ini adalah sultan. Sultan artinya penguasa atau pemerintah.
Nah, itu tiga yang terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada hal-hal lain, Bapak Ibu, yang juga terdapat dalam hadis di tempat yang lain, yang juga berhak atau boleh dibunuh, yaitu orang yang keluar dari peperangan, orang yang melarikan diri dari peperangan ketika dua pasukan sedang saling berhadap-hadapan. Begitu pasukan akan saling berperang, tiba-tiba kabur, belok kanan ke belakang, kabur. Nah, orang ini meskipun dia seorang Muslim boleh dikejar lalu dibunuh, ya, karena halal darahnya. Nah, ada sebetulnya ada beberapa hal yang lain, tapi mungkin yang saya ingat cuma ini, ya ada seperti pelaku makar, ya pelaku makar, pemberontakan, merongrong ke stabilitas negara. Nah, itu juga diantaranya dibunuh, ya. Ada juga pelaku liwat, LGBT, ya, laki-laki berhubungan badan dengan laki-laki itu juga dibunuh, ya, dibunuhnya bahkan dengan cara yang lebih lebih menyeramkan lagi atau lebih ganas lagi, ya. Ada yang dibakar, ada yang dilempar dari tempat yang paling tinggi dan seterusnya. Ini diantara hal-hal yang menghalalkan seorang muslim itu boleh dibunuh. Nah, namun selain daripada itu maka tidaklah ada kehalalan seseorang untuk membunuh orang lain. Wa man qutila mazluman, dan barang siapa yang dibunuh, mazluman dalam keadaan zalim, berarti di luar yang tiga atau empat kategori tadi, ya, dia tidak bersalah, dia tidak murtad, dia tidak membunuh, dia juga tidak apa tadi berbuat zina, ya, dan juga tidak lari dari medan peperangan, lalu tiba-tiba dibunuh, maka dia dibunuh dalam keadaan terzalimi berarti, ya. Maka bagi orang-orang yang terbunuh dalam keadaan terzalimi tanpa hak tadi, faqad ja'alna liwalihi sultanan, maka sungguh kami telah jadikan untuk walinya, ahli warisnya, sultanan, sebuah kekuasaan. Apa yang Allah maksud dengan kekuasaan di sini, Bapak dan Ibu? Kekuasaan antara tiga, ya. Ada tiga kekuasaannya. Yang pertama, membunuh orang yang membunuh saudara mereka, anak mereka atau saudara mereka. Itu kekuasaan mereka, ya. Diberikan hak oleh agama untuk membunuh, ya. Yang kedua, hak untuk eh, ya, maaf, kita mulai dari yang paling ringan dulu, ya. Hak untuk memaafkan. Dia bisa memaafkan begitu saja, ya, karena hatinya mulia, dia berharap ridho Allah, dia maafkan begitu saja, ya. Nah, ini mungkin sangat jarang terjadi. Yang kedua, dia tidak memaafkan tapi juga tidak mau membunuh, tapi dia meminta diat. Dia meminta diat atau denda yang jumlahnya biasanya sangat besar sekali. Nah, kemudian sultannya yang ketiga, kekuasaan yang ketiga adalah membunuh. Dia tidak mau memaafkan, dia juga tidak mau menerima diat, dia maunya hanya membalaskan pembunuhan yang dia alami terhadap anaknya, suaminya atau orang tuanya dengan membunuh kembali pelakunya. Nah, ini tiga hal yang diberikan oleh agama kepada keluarga yang terbunuh dalam keadaan zalim tadi. Maka kata Allah terhadap keluarga ini yang diberikan sultan oleh Allah, fala yusrif fil qatli, ya. Maka janganlah sampai dia melampaui batas dalam membunuh. Nah, ini yang tadi kita maksud. Ternyata belum kita tadaburi, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai meskipun mentang-mentang diberikan kekuasaan boleh membunuh, ya, lalu berlebih-lebihan di dalam membunuh. Bisa jadi berlebih-lebihan di dalam melakukan caranya, ya. Yang tadi mungkin anaknya terbunuh hanya dengan cara dicekik lehernya. Nah, ini malah dia membalaskan dendam dengan cara dipotong-potong, dimutilasi. Nah, itu nggak boleh. Ya, serahkan kepada syariat. Atau mungkin dia berlebihannya dalam bentuk yang dia bunuh bukan pelakunya, tapi yang dia bunuh adalah anaknya, mungkin ibunya atau ayahnya dan sebagainya. Ini juga larangan, termasuk dalam konteks fala yusrif. Atau mungkin dia membunuh yang terbunuh satu orang, lalu dia balaskan dendam dengan cara membunuh dua orang. Pelakunya kemudian juga dicari yang lain. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan oleh keluarga yang terbunuh tadi. Intinya Allah mengatakan fala yusrif fil qatli. Janganlah melampaui batas di dalam melakukan pembunuhan pembalasan, ya. Dalam menerapkan sultannya tadi. Innahu kana mansura. Sesungguhnya dia ini bisa kembali kepada orang yang mati terbunuh dalam keadaan zalim, atau bisa jadi dia itu kembali kepada walinya yang dapat sultan tadi. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Mendapatkan pertolongan dari agama, ya, karena dijaga darahnya oleh agama, dijaga darahnya oleh syariat, berarti dia mendapatkan pertolongan untuk membalaskan
ya katakanlah sakit hatinya, dendamnya, atau kesedihannya melalui dihalalkannya bagi dia untuk membunuh pembunuh daripada orang yang terbunuh dari keluarganya tersebut. Kemudian di ayat yang berikutnya Bapak dan Ibu kita percepat sedikit. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah engkau mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Ya, jangan dekat-dekat kepada harta anak yatim. Artinya jangan menyentuhnya, jangan menggerogotinya, jangan menikmatinya kecuali dengan cara yang baik. Yang baik di sini artinya hartanya itu diinvestasikan, hartanya tersebut dilipat gandakan sehingga nanti begitu dia sudah balik, maka hartanya dia dapati dalam keadaan bertambah. Selain daripada itu, maka jangan dekat-dekat kepada harta anak yatim. Jangan sentuh, jangan makan dengan cara yang zalim, ya. Jangan curi, jangan ambil, jangan gelapkan dan seterusnya, ya. Bahkan dulu Bapak dan Ibu para sahabat ketika mendapatkan ayat ini mereka tidak mau makan dekat-dekat dengan anak yatim karena khawatir terkena kepada ayat ini dan mereka tidak mau mengambil sedikit pun makanan daripada makanan anak yatim yang diasuh di rumah mereka, ya. Meskipun syariat akhirnya kemudian memberikan kelonggaran, ya boleh kalau hanya sekedar makan, ikut makan, mengambil sedikit itu nggak masalah. Tapi yang dimaksud dilarang di sini adalah mencurinya, ya, merampasnya dan mengambilnya dengan cara yang tidak hak, kecuali dengan cara yang baik. Illa billati hiya ahsan. Ya, kita ambil untuk biaya sekolahnya misalkan, untuk biaya berobatnya misalkan, atau untuk beli pakaiannya dan seterusnya, atau mungkin diinvestasikan. Nah, ini termasuk billati hiya ahsan. Hatta yablugha asyuddahu. Larangan itu berlaku sampai dia menjumpai usia dewasanya. Karena anak yatim itu berstatus anak yatim sampai dia berusia baligh, ya. Kalau dia sudah baligh, maka seharusnya hartanya tersebut diberikan kepadanya. Namun dalam hal ini juga ada kelonggaran, ya. Kalau memang dia sudah baligh tapi masih kelihatan belum cakap, masih lugu dan seterusnya, sementara harta warisannya ada 10 miliar, maka tentu wali yang mengurusnya juga harus hati-hati, ya. Karena anak-anak ya bisa jadi dia tertipu, bisa jadi dia lupa daratan karena uang yang dimiliki dihambur-hamburkan dan sebagainya. Wa aufu bil ahdi, dan tepatilah janji, ya. Ini secara umum janji apa saja? Janji kepada Allah, janji kepada agama, janji kepada Rasulullah, janji kepada sesama hamba Allah. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya perjanjian yang kita buat di atas dunia ini dengan segala macam bentuk perjanjian tersebut karena mas'ula adalah dia nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan janji-janji tersebut, ya. Jadi jangan mudah berjanji Bapak Ibu, ya, tapi tentu ada eh, hal-hal yang tidak termasuk mungkin, ya. Mungkin janji akan datang ke rumah. Misalkan kita dengan teman, ya, main ke rumah dong gitu, ya. Ya, insya Allah pekan depan janji, ya, insya Allah janji. Lalu ternyata tidak datang, ya. Baik karena ada alasan, ada sebab atau tidak sebab, maka ini mungkin tidak termasuk dalam janji ini. Tapi janjinya misalkan ya janji dalam perjanjian kerjasama, ya perjanjian hutang piutang, kontrak kerjasama dan lain sebagainya. Wa auful kaila, dan sempurnakanlah takaran atau timbangan idza kiltum, apabila kalian menakar, apabila kalian menimbang, ya. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan menimbanglah dengan neraca atau timbangan yang lurus. Nah, ini juga perintah Allah dalam surat Bani Israel ini atau surat Al-Isra ini, perintah untuk berbuat adil di dalam bermuamalah kepada sesama manusia dalam hal jual beli yang pertama, ya. Wa auful kaila idza kiltum, dan sempurnakanlah takaran, timbangan, meteran dan seterusnya jika kalian menakar, baik dalam menimbang dengan kilogram, dengan meter kalau jual kain, dengan liter, ya, jual minyak dan sebagainya, maka sempurnakanlah, ya. Bahkan kalau bisa lebihin sedikit gitu, ya. Itu namanya ihsan. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan menimbanglah dengan timbangan yang lurus, ya. Jangan timbangan yang bengkok, jangan timbangan yang sudah berat sebelah, jangan timbangan yang sudah tidak akur. Maka timbangan kalau kita berdagang Bapak Ibu harus dicek. Karena kadang-kadang seiring dengan waktu terjadi pergeseran, ya. Mungkin bisa jadi lebih berat
ke kita atau lebih berat kepada pembeli. Ya, sama-sama merugikan. Maka menimbanglah dengan neraca yang lurus, timbangan yang mustaqim ya. Baik dalam hal jual beli, dalam hal muamalah, dan juga dalam hal bersikap kepada orang lain, kita juga harus punya apa namanya timbangan yang lurus, jangan berat sebelah. Ketika berhubungan dengan kita atau keluarga kita, maka kita cenderung kepada keluarga kita. Nah, ini nggak boleh, ya. Tidak boleh ada unsur nepotisme di dalam menimbang dan bermuamalah kepada orang lain. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu yaitu menyempurnakan timbangan dan menimbang dengan timbangan yang lurus. Dzalika khair. Yang demikian itu adalah baik untuk kalian wa ahsanu ta'wila dan lebih baik nanti akibatnya. Baik dalam artian baik untuk kita menjadikan kita orang yang adil ya. Orang yang adil tentu orang yang dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah dan orang yang diberikan ganjaran pahala oleh Allah wa ahsanu ta'wila dan sebaik-baik akibat yang akan ditimbulkan. Karena orang yang adil dalam menimbang, dalam menakar, maka tentu dia juga akan memberikan akibat yang baik kepada orang lain. Karena dia menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun dan janganlah kalian mengikuti apa-apa yang tiada ilmu kalian padanya. Jadi larangan untuk melakukan atau mengikuti sesuatu yang kita tidak ada ilmu padanya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak ketahui ya. Baik dalam bab akidah ya, mengikuti hal-hal yang menyesatkan kita, menjadikan kita orang yang musyrik, orang yang percaya kepada tahyul dan khurafat, padahal kita tidak memiliki ilmu di sana. Artinya sesuatu yang menyesatkan ya. Atau mungkin perkara-perkara yang berhubungan dengan bid'ah ya. Perkara-perkara yang berhubungan dengan bid'ah ya, yang tidak ada dasar daripada Rasulullah SAW atau hal-hal lain yang membuat kita terjerumus kepada kemaksiatan, kemungkaran, kesesatan dan lain sebagainya. Maka jangan mudah ikut kepada sesuatu yang tidak ada ilmu kita padanya. Atau mungkin membicarakan orang lain ya, membicarakan perkara-perkara yang sebetulnya kita nggak punya ilmu lalu kita nimbrung ngobrol juga eh, membicarakan aib orang lain ya padahal kita tidak tahu fakta yang sesungguhnya ya kita ikut berbicara padahal kita tidak memiliki ilmu dalam hal itu maka kata Allah inna sam'a sesungguhnya pendengaran wal basara penglihatan wal fuada dan juga hati kita kullu ulaika kana anhu mas'ula ya mata telinga dan juga hati semua nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat terkait dengan apa yang kita lakukan di dunia dalam hal mengikuti atau melakukan hal-hal yang kita tidak ada ilmu padanya. Karena ketika kita masuk dalam suatu pembicaraan, suatu perbuatan, ya mohon izin Bapak dan Ibu, saya ada telepon sebentar penting. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, datang atau kuliah di kalau tamu jawab anggota DPR RI. Iya, Ustaz. Iya, Iya. Jadi terkait, ya, ya, Ustaz. ya, ya silakan. Ya, terkait yang kemarin
Mohon maaf Bapak Ibu, ada telepon dari ya, telepon penting lah ya, tidak bisa tidak dijawab ya. Mohon maaf. Baik, kita lanjutkan. Jadi sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia itu semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal ini terkait dengan perbuatan dulu di dunia mengikuti atau masuk kepada melakukan hal-hal yang tidak ada ilmunya di dalamnya. Termasuk melakukan perbuatan syirik, ya, khurafat, bid'ah dan semua perbuatan maksiat. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di atas bumi ini dalam keadaan menyombongkan diri, dalam keadaan angkuh, sombong dan takabur ya. Baik dengan perbuatan, sikap, dengan perkataan, begitu juga dengan gaya atau gestur ya. Intinya Allah tidak menyukai orang-orang yang menampakkan kesombongan di dalam kehidupannya ya, baik dengan perbuatan, sikap, perkataan, tingkah laku, bahkan dengan mimik muka dan gestur ya. Karena banyak kita lihat orang yang meskipun dia tidak apa namanya menunjukkan kesombongan dengan perbuatan, dengan perkataan, tapi nampak dari eh, gaya bicaranya, ya, gaya berjalannya dan lain sebagainya. Maka kenapa Allah melarang kita untuk bersikap sombong? Karena Allah mengatakan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena sehebat apapun kalian, kata Allah, ya, sekaya apapun, setinggi apapun tubuh kita, sekuat apapun fisik kita, se eh, hebat apapun jabatan kita, maka kata Allah, innaka lan takhriqal arda. Sesungguhnya kalian tidak akan dapat berjalan menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan kalian tidak akan dapat sampai menjulang tinggi sampai ke puncak gunung yang tinggi. Itu dari kitanya ya, tubuh kita Bapak Ibu ya. Karena kalau dengan alat tentu bisa ya, pakai bor, pakai alat yang bisa menggali bumi ya kita bisa, atau mungkin dengan drone atau dengan pesawat kita bisa sampai bahkan lebih tinggi dari gunung. Tapi maksudnya diri kita, fisik kita, tubuh kita ini, berapapun kuatnya, betapapun tingginya, maka kita tidak akan bisa menerobos masuk ke dalam perut bumi dengan tubuh kita ini. Dan juga tidak akan sampai tingginya setinggi gunung. Maka oleh karena itu, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong, ya. Dalam keadaan sombong, baik kepada Allah, itu utamanya, dan juga kepada sesama makhluknya. Karena yang boleh bersifat sombong itu satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Yang demikian itu, ya, yang demikian itu semuanya ya kembali kepada semua larangan yang disebutkan dari tadi ya, dari ayat 31 tadi. Membunuh anak karena takut miskin, berbuat zina, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil harta anak yatim ya, mengurangi timbangan, masuk kepada hal-hal yang tidak ada ilmu di dalamnya dan berjalan di bumi dalam keadaan sombong, maka kata Allah kullu dzalika, semua yang demikian itu kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, adalah kejahatannya ya, dosanya inda rabbika, di sisi Tuhanmu, merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, inilah tadabbur kita untuk surat Al-Isra ayat 28 sampai ayat 38 yang kita bahas pada pagi hari ini. Luar biasa banyak sekali di sini ayat-ayat yang memberikan kepada kita tuntunan dalam menjalani kehidupan kita, berhati-hati terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah di sini ya. Yang pertama, larangan bersikap bakhil, kikir, ya, seperti orang yang meletakkan tangannya di lehernya, dan juga dilarang untuk terlalu pemurah ya, terlalu pemurah, boros dan seterusnya. Kemudian juga larangan untuk membunuh anak karena takut kemiskinan. Ya, tentu di sini kita tidak mengambil yang membunuhnya ya. Kalau membunuh, mungkin insya Allah tidak ada di kita di sini Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita bersikap kepada anak itu seakan-akan kita mengumpat mereka, menganggap mereka itu adalah beban dan sebagainya, sehingga membuat kita memarahinya, ya, memarahinya, mungkin menzaliminya karena merasa
keberadaan anak itu membebani kita setiap hari. Nah, ini ketika kita sudah mendapatkan pemahaman ini, maka kita menyadari sesungguhnya anak itu masing-masing memang sudah memiliki rezekinya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga larangan untuk mendekati perbuatan zina ya. Bukan saja melakukan tapi juga mendekatinya karena itu adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah, yang sangat dimurkai oleh Allah dan seburuk-buruk jalan untuk mendapatkan keturunan atau mendapatkan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Lalu juga Allah melarang untuk membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan hak ya, dengan hak tadi karena kemurtadan, karena membunuh dan juga karena berbuat zina seorang yang sudah pernah menikah atau seseorang yang lari dari medan medan pertempuran. Dan juga dilarang mendekati harta anak yatim, mengambilnya dengan cara yang tidak baik ya, sampai dia nanti sampai ke usia baliknya dan juga perintah untuk menyempurnakan timbangan dan juga menimbang dengan timbangan yang lurus. Dan yang terakhir atau sebelumnya, larangan untuk masuk melakukan hal-hal yang kita tidak memiliki ilmu padanya, karena sesungguhnya telinga, mata, dan bahkan hati kita ini semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, larangan untuk bersifat sombong, ya berlaku sombong di dalam kehidupan kita di atas dunia ini, karena sehebat apapun kita, fisik kita ya, maka kita tidak akan pernah bisa menembus bumi ke bawah dan juga pula tidak akan bisa menjulang tinggi sampai ke langit menyamai gunung-gunung yang tinggi. Mudah-mudahan hal-hal ini bisa kita perhatikan Bapak Ibu, bisa kita indahkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, pedoman dan petunjuk yang Allah berikan di sini. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan mohon maaf atas salah dan khilaf. Pagi ini cukup panjang ya, karena memang banyak sekali isi kandungan daripada ayat-ayat yang kita tadabburi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya pada hari ini dan mohon maaf jika ada salah dan khilaf dari ucapan, perkataan yang tidak pada tempatnya. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan Bapak Ibu maafkan semua kesalahan saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.